Dan ini juga ya, apa namanya? Dengan kemajuan teknologi itu banyak perubahan dalam kehidupan ini. Ya. Itu misalnya mengenai kepemimpinan apa gitu, dengan kadang-kadang begini ya. Dengan adanya di internet kita dengan mudah mencari bagaimana orang itu supaya berwibawa, supaya apa, itu kebuka semua. Jadi orang yang bersandiwara untuk menjadi orang yang gede apa segala itu kelihatan. Ketahuan nih modalnya ini. Di sini orang nggak respect lagi sekarang. Apabila kita bersandiwara ya, nah itu nggak respect lagi. Itu beda. Ya, ini ada belakangan ini ada ini apa survei di Indonesia maupun di dunia internasional ya. Kan disuruh milih pemimpin seperti apa yang Anda sukai. Itu surveinya. Yang cerdas, jujur, berani, terus apa lagi? Kualitas pemimpin apa lagi? Jujur, cerdas, berani. Dan yang terakhir itu yang dekat dengan rakyat. Yang dipilih itu berapa puluh persen itu yang dekat dengan rakyat. Artinya apabila kita tidak dekat dengan rakyat, kita gagal. Sebagai pemimpin itu gagal. Orang cuek sekarang. Mau keren, mau kaya, masa bodo amat, emang saya pikirin gitu. Ya kan? Itu. Jadi itu penting ya. Terus apabila kita memimpikan untuk akhlak yang baik, ya orang yang akhlaknya baik kan semua orang insya Allah suka ya. Kecuali orang yang jelek aja yang nggak suka. Orangnya akhlaknya baik sekali, saya benci loh. Itu berarti kan orang yang akhlaknya nggak baik. Apabila orang yang normal lah ya, nggak usah yang wah dia orangnya baik sekali. Ya itu. Nah itu. Jadi berubah. Jadi makanya, ini saya di sini di buku ini The Magic of Thinking Big itu dibilang gitu. Dulu mas sekarang tuh beda gitu dia bilang. Dengan itu teknologi kan pengaruh ya. Informasi mengenai apa gitu. Jadi orang itu nggak bisa bersandiwara kan. Itu kita mau disukai orang ya harus yang baik ya, betul-betul baik gitu ya. Dalam segala hal lah ya gitu. Ya. Ya, please, ada questions? Ini soalnya misalnya mau berhenti pulang kan hujan-hujanan juga. Nunggu agak reda lah ya. Silakan, Mr. Mirsa. Mr. Mirsa, I have been studying in the past. Yeah, I wondered why Islam Islam says that helping orphan is a great virtue, right? Membantu anak yatim atau menyantuni atau apa ya. Helping orphan is a great virtue. In the past, I had been wondering for a long time. Why? Until one day I witnessed myself. A 3-year-old girl was wailing, W-A-I-L. To wail itu artinya wailing, menangis yang panjang karena merasa sangat sangat sedih atau kecewa. Ya. At that time, there was a man. Sometimes irresponsible father. He said that he was still single. Actually, he
he was married with some children, and then the new wife finally knew, after having one child, knew that he was married and had children. And something like that, you can imagine. So finally he had to choose the first wife. Why? Because the first wife lived near his parents and his parents-in-law and his relatives and so on, right? They have homes there and something like that. They have social life there. While in a new place, he was no one. He was nobody cares, ya, nggak ada orang yang orang nggak peduli, artinya orang yang sendirian kan istilahnya. Jadi dia milih ke sana. Jadi ketika dia ayahnya itu terus dia pergi gitu, dia ingin ikut gitu ya. Karena ditipu, kamu belum mandi pagi-pagi, kamu mandi dulu sana gitu. Ketika dia sedang mandi, ayahnya pergi. Begitu si anak ini yang kecil 3 tahun tahu bahwa ayahnya terus udah selesai mandi kan cari ayah mana? Di rumah kan nggak ada. Terus neneknya bilang, ayah kamu udah pergi sana jauh. Dia kan, ayah. Itu ya. Ya menangis dengan cara memanggil ayah. Kan itu sedih sekali ya. Her heart had broken into pieces. Hatinya hancur berkeping-keping. Her heart had broken into pieces. Only then I knew why it was a great virtue to help an orphan. And the worst was her younger brother. At that time was only 6 months old. You can imagine. I had great sympathy for the 2 small children, right? I had great sympathy. Until now. So, finally I plan to have an orphanage, or maybe not a really orphan. Maybe I could still help them, right? In one way or another, while they are not in my house, maybe somewhere else, no problem. Now they had a new father, a stepfather. It is good, right? Good enough for them, because small children only need to have father, right? Biological or step, no problem, right? Not really a problem. But I would like to give them compensation for the mishap. Saya akan ingin memberi mereka kompensasi untuk kejadian buruk. Mereka yang mereka alami kan sangat buruk ya. Saya ingin memberikan mereka kompensasi. Ya, namanya kita sodakoh ya, mungkin dalam bentuk bantuan apalah, apa. Yang artinya membuat dia merasa, dia ada orang yang sayang kepada saya ya, gitu. Kan itu kompensasi ya, dari dia kasih sayang yang kehilangan kasih sayang dari ayah kandungnya, terus saya beri kompensasi, gitu. Bukan apa-apanya, tapi saya beri kompensasi kamu. Supaya mereka merasa terhibur kan, aduh ada orang, kan terhibur kan? Melukai ya. Untuk mengobati luka hatinya, iya ya. Ya udahlah, memang hidup dia beginilah ya. Kadang-kadang kita dihianati oleh ayah kandung kita sendiri, tapi ada orang lain, bukan apa-apanya dari saya. Dan dengan tulus mengasihi saya, mengasihi kami. Ya kan? Itu kayak gitu, penting kan? Hal-hal seperti itu penting kita lakukan. Ya, penting. Ya, please, ada question? Mr. Mirza?
Do you have any other interesting thing in study? Oh yeah, I'm interested. The religion. I want to know more and more about wisdom from religion. Wisdom. Yeah. Wisdom. Religious wisdom. Kearifan agama. And other kind of wisdom too. It's alright, yeah. As long as it's wisdom, it is good. Yeah. Can you interesting in? Aren't you interested in? Aren't you interested in? Tertarik dalam hal. Aren't you interested in communication? Pardon? Communication. Yeah, Or other, or maybe. No. I'm interested in doing the best thing as a human for the sake of God. To do good thing for the sake of God in the name of Allah. Yeah. We do things in the name of Allah, of God. But we don't attack people, we don't blame people. Yeah, yeah. Because blaming will invite counter blaming, and it will result in arguments on and on. Without wisdom, things will be in vain. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia tanpa kearifan. Karena orang berantem gak ada ujungnya. Ya, will be in vain. V-A-I-N itu. In vain. In pisah ya, in. Vain itu hal yang sia-sia. In vain ada dalam kesia-siaan. Will be in vain.